Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibnu Athoillah, CTP Angkatan 9. Pada kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 yang sudah saya buat. Tetap dalam bergerak dan menggerakkan. Semboyan yang akan kita bawa sampai akhir pendidikan guru bergerak, dan semoga bisa terrealisasi, terimplementasikan dalam setelah melaksanakan pendidikan guru bergerak angkatan 9 ini. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ibnu Athoillah, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pekalongan. Pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya akan membawakan judul menerapkan budaya positif melalui diseminasi. Dengan fasilitator Ibu Wiwi Indah Kusuma Ningrum MPD serta pengajar praktek Ning Safaria. Kemudian pada pendahuluan, sekolah adalah suatu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman serta nyaman, yang memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri. Dengan situasi yang nyaman akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pendidikan dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus dan bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah. Dengan penanaman budaya positif, hal-hal baik akan dimunculkan dalam berbagai kegiatan, dan semua itu dapat diciptakan mulai dengan sosialisasi budaya positif di sekolah agar menuntun atau sebagai langkah awal rekan guru untuk berkolaborasi. Tentunya dengan tujuan apa? Mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, tujuan aksi nyata ini apa secara luasnya? Yang pertama, dengan menerapkan budaya positif melalui diseminasi budaya positif di sekolah, diharapkan membuat wacana awal mengenai budaya positif dan kebermanfaatannya bagi murid. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif berdasarkan hasil kolaborasi yang telah disepakati. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid, tentunya oleh guru. Mendisiplinkan diri murid berdasarkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menuntun murid agar selalu melaksanakan budaya positif, mewujudkan komitmen dan serta kerja nyata agar semua rekan guru ini berkomitmen dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun lini masa yang akan saya buat pada diseminasi budaya positif di sekolah ada 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Pada perencanaannya ada 4 tahapan yang akan saya buat, yaitu menyusun rencana pelaksanaan diseminasi budaya positif. Yang kedua, meminta izin kepada kepala sekolah tentang perencanaan kegiatan penerapan budaya positif di sekolah. Karena sekolah saya berbasis swasta, maka saya juga perlu meminta izin kepada kepala yayasan agar
pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah ini berjalan sesuai yang direncanakan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi rencana kegiatan tentang budaya positif dengan rekan guru. Sebelum melaksanakan sosialisasi, saya juga sudah menganalisis siapa saja rekan guru yang akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan ini. Kenapa analisis ini dibutuhkan? Karena rekan guru yang akan mengikuti diseminasi budaya positif ini tentunya tidak meninggalkan kelas yang diampunya. Jadi peserta yang ikut untuk melaksanakan diseminasi budaya positif ini adalah rekan guru yang tidak ada jam mengajar pada saat kegiatan diseminasi budaya positif ini. Tentu juga saya selaku JGP tidak ada jam kelas juga, karena pelaksanaan program yang direncanakan oleh guru penggerak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak mengganggu jam pelajaran di sekolah. Yang keempat yaitu menentukan waktu, alat, bahan untuk pelaksanaan kegiatan. Karena waktu sudah saya rencanakan di analisis kebutuhan tadi, maka alat yang saya butuhkan berupa proyektor, tripod, handphone dengan memori yang cukup untuk merekam video, serta tempat yang nyaman agar pelaksanaan budaya positif di sekolah ini berjalan dengan sesuai rencana. Kemudian bahan yang saya buat tentunya PowerPoint serta LCD proyektornya dan konsumsi agar peserta yang mengikuti ini tidak merasa terbebani dengan tidak adanya konsumsi yang tidak dibuat seperti itu. Pada tahap pelaksanaan, setelah mensosialisasikan budaya positif ke peserta guru, kemudian saya menjelaskan mekanisme pembuatan diseminasi budaya positif dan menyiapkan contoh penerapan budaya positif yang telah saya lakukan, memberikan sosialisasi kepada rekan guru, dan tentunya mendorong rekan guru sejawat, terutama saya pribadi, agar bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, refleksi. Refleksi ini saya menitik beratkan di poin kedua. Nah, pada poin pertama, melakukan evaluasi terkait pelaksanaan diseminasi budaya positif, saya hanya refleksi secara diri saya pribadi. Kemudian pada poin meminta umpan balik kepada rekan guru setelah melaksanakan diseminasi budaya positif, tentunya hasil ini akan saya cantumkan pada aksi nyata, pada video aksi nyata yang akan saya buat rencananya nanti. Dan yang ketiga, melaksanakan evaluasi kegiatan atau budaya positif yang sudah saya lakukan ini. Adapun pelaksanaan diseminasi yang sudah saya lakukan adalah sebagai berikut. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas saya suka dengan ini Bu. Padahal ini foto yang tidak sengaja diambil oleh teman saat ngopi, dilalah pas kayak estetik gitu, makanya tak jadikan. Jadi gelasnya dibalik itu sih Bu, ada tataannya gelasnya tapi dibalik, jadi ngopinya di tataannya gitu, jadi itu yang enak. Oke. Nanti jenengan setelah lihat gambar ini, kalau sudah ikut guru penggerak akan tertuju pada kata-kata 3 di bawah yang itu Bu, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berasal dari kata gerak gitu Bu ya, bukan gerak jalan. Oke.
Oke, kita mulai. Kita akan bermateri tentang budaya positif, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu kayak gini, Bu. Misalnya, Bapak Ibu melihat bayi yang dibuang di selokan misal, atau tempat sampah, nggih. Amit sewu nggih. Di bayi dibuang di selokan atau tempat sampah. Kalau orang-orang melihat, itu akan merasa iba atau tidak, Bapak Ibu? Merasa iba nggih. Nah, semua orang akan tergerak untuk melihat, nggih. Tapi tidak semua orang akan bergerak untuk merawat bayi itu, ya enggak? Nggih. Nah, dan semua orang yang bergerak itu tidak semuanya menggerakkan untuk bayi itu dibawa ke tempat yang selayaknya, misal ke panti asuhan atau tempat penitipan anak atau perawatan anak. Jadi seperti itu. Jadi orang yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan itu semakin mengerucut kecil gitu. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ini mentor saya, ada fasilitator dan PP saya. Fasilitator saya Bu Wiwi sama Bu Ning. Bu Ning PP saya, Bu Wiwi fasilitator saya. Nah, budaya positif itu gini Bapak Ibu. Budaya positif itu sangat berkaitan dengan filosofi KHD. KHD itu siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu punya andil dalam pendidikan nasional. Tujuannya adalah pendidikan yang berpihak pada murid, tetapi dituntun, menuntun. Kita menuntun, bukan menuntut, seperti itu. Nah, menuntunnya yang bagaimana? Yang sesuai dengan kodrat alam ataupun kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya apa? Dia tidak terpengaruh dengan budaya lain, tetapi kodrat zamannya dia menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Okay. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkannya seperti ini. Kita mengajar itu seperti apa namanya? Menanam atau menanam padi atau menanam sayuran atau menanam apa. Nggih. Kita hanya bisa mengasih pupuk, menyirami, terus merawat gitu. Kita tidak bisa menjustifikasi padi kamu harus jadi padi yang besar seperti itu. Nggih. Kita hanya berusaha agar padi itu terawat, tertumbuh dan seperti itu. Nggih. Nah, yang kedua, budaya positif itu sangat tergantung dengan nilai dan peran Bapak Ibu. Nilai Bapak Ibu itu ada 5 yang harus ditekankan. Yang pertama, berpihak pada murid. Jadi semua yang Bapak Ibu lakukan harus berpihak pada murid. Yang kedua, harus mandiri. Terus yang ketiga, harus kreatif. Kreatif Bapak Ibu. Yang keempat, reflektif. Dan yang empat, kolaboratif. Reflektif bagaimana? Kalau Bapak Ibu setelah melakukan pembelajaran itu ada evaluasi. Kalau setelah melakukan kegiatan harus ada evaluasi seperti itu. Terus kolaboratif bagaimana? Maksudnya kita harus berkolaborasi antar sesama guru. Nah, budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi Bapak Ibu antar warga sekolah serta keyakinan sekolah untuk melaksanakan kesepakatan bersama. Jadi gini Bapak Ibu, ini kita mengibaratkan Bapak Ibu, pasti ada sesuatu yang sangat Bapak Ibu rasakan saat usia TK sampai sampai lulus kuliah, itu yang sampai saat ini membekas di hati Bapak Ibu. Ada enggak? Sesuatu itu yang sesuatu positif dan sesuatu yang negatif. Ada ya? Ada. Contoh Bu Rima ada? Apa yang tahu? Yang positif mungkin, yang positif. Yang TK? Enggak, terserah, di SD boleh, TK boleh, SMA boleh, kuliah juga boleh. Oke, yang di apa TK itu? Nggih. Saya masih ingat lomba bakar sate. Jadi kan ada sate itu pakai kertas. Jadi balapan gimana cara dibuat. Oh, nggih. Jangan juara 1 seperti itu. Saya tidak juara. Oke. Ada usaha seperti itu Bapak Ibu, nggih. Ada kesan yang negatif seperti itu mungkin bisa diceritakan? Yang dari cerita itu apa? Enggak, selain itu dari SD sampai SMA, dari perlakuan gurunya mungkin. Kalau perlakuan guru
Aman aja. Kalau saya dulu gini Bu, Bapak Ibu, saya itu dulu saat SMP itu masih tergolong anak yang siswa yang kecil. Jadi bullying terhadap saya itu sering muncul. Kemudian mata saya agak minus, sipit dalam artian itu sering dibully oleh tidak hanya siswanya tetapi gurunya juga sering membuli. Nah itu pernah di SMP kelas 8 itu gara-gara saya nggak bisa menjawab bahasa Inggris, saya dibully, dipermalukan di satu kelas. Itu yang akhirnya saya nggak suka dengan pelajaran bahasa Inggris sampai SMA. Jadi ini kuliahnya harus butuh bahasa Inggris, akhirnya seperti itu. Nah itu yang mengefek dari kita seperti itu Bu Bapak Ibu. Nah kenapa seperti itu? Itu akan menjadi memori panjang. Contohnya Bu Rima, gara-gara kipas itu masih teringat, padahal berapa tahun yang lalu Bu? Sudah lama sekali ya, dari ETK Bu nggih. Itu saya dari SMP Bapak Ibu. Nah kenapa seperti itu? Karena seperti ini Bapak Ibu, yang kita lihat di sifat murid itu hanya di permukaan sampai ujung. Jadi yang dari permukaan laut itu sampai ke bawah itu kita nggak melihatnya. Yang dari permukaan air sampai ke atas yang kita lihat hanya perilakunya dan kebiasaannya, ya enggak? Dan yang ke bawah itu pola pikir, kepercayaan, kita nggak akan ngerti. Sama kayak padi dan tumbuhan, kita hanya menyirami, ya kan? Nah itulah yang menjadi bahwa kita itu harus merubah pola pikir yang sebelumnya kita mengajar itu menuntut, sekarang harus menuntun, seperti itu Bapak Ibu. Nah terus kenapa yang mengakibatkan siswa itu menyeleweng apa ya, maksudnya keluar dari kebiasaan norma yang berlaku? Karena apa? Karena ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kekuasaan, semua orang itu ingin berkuasa, saya yakin. Yang ketiga kasih sayang, semua orang harus perlu butuh kasih sayang. Yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Itu semua orang butuh seperti itu Bapak Ibu. Nah yang terakhir, budaya positif itu berkaitan dengan visi guru. Salah satu perubahan yang diinginkan oleh semua warga sekolah sesuai dengan visi guru adalah budaya positif yang berjalan sesuai dengan filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Visi guru tersebut dibuat dengan prakarsa perubahan yang tentunya acuan pembuatannya adalah visinya berpihak pada murid. Prakarsa perubahan itu sesuatu yang diinginkan untuk guru itu agar berubah pada murid, seperti itu, murid ataupun sekolah di tempat dia mengajar. Nah, apa kaitannya dengan budaya positif di sekolah? Seperti ini Bapak Ibu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seseorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Ini poin kedua ini yang akan kita bedah sampai akhir Bapak Ibu. Nah, disiplin positif itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nanti kita akan bahas seperti itu Bapak Ibu. Kemudian disiplin yang mampu mengontrol diri dalam melakukan tindakan apapun. Kemudian membuat siswa mampu menyadari dan memahami berdasarkan motivasi dari diri, bukan pengaruh dari penghargaan ataupun hukuman. Nah, motivasi itu ada 2 jenisnya Bapak Ibu. Yang pertama ekstrinsik, yang kedua intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu tujuannya agar siswa tidak mendapatkan hukuman atau ingin mendapatkan pujian. Kalau intrinsik
Dia melakukan sesuatu itu karena dari dalam dirinya, karena ingin menghargai dirinya sendiri, ingin menghargai orang lain, ingin menghargai nilai-nilai kebajikan universal, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang paling bagus yang bagaimana? Yang paling bagus adalah yang motivasi intrinsik, karena muncul dari dirinya sendiri. Motivasi perilaku manusia yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Motivasi ini merupakan motivasi intrinsik. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau siswa dihukum itu karena tiba-tiba, bukan perencanaan, bukan kesepakatan antara saya dengan siswanya. Kalau saya si penghukum. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, dari arah guru yang menghukum. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, terus bagaimana sih Bu agar kita bisa mengontrol murid-murid? Ada 5 cara mengontrol Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum dulu, maaf. Penghukum, kemudian pemantau, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian yang keempat teman, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, seperti apa Bapak Ibu? Kita lihat videonya. Sorry, kok nggak nyala ya? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Nah, orang murid. Dalam penerapan disiplin Dengar nggak Bapak Ibu? restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Teman. Naren. Ini yang Susnaren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua Bapak Ibu, membuat rasa bersalah. Orangnya itu terus Bapak Ibu, gurunya itu, muridnya juga itu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu susah ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sesi teman ini Bu. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira... Oke, Bapak Ibu. Kira-kira Oke, Bapak Ibu, apakah sudah termasuk yang yang bagian mana, Bapak Ibu, kira-kira? Penghukum, teman, kebanyakan teman, Bapak Ibu, ya, atau pemantau. Saya juga sering jadi pemantau teman seperti itu, Bu. Jadi yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Kenapa? Karena didasari oleh intrinsik oleh siswanya itu sendiri. Nah, terus tadi di posisi manajer itu kita meyakini keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ada si ibu guru itu menanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu bisa berperan dalam menangani budaya positif di kelas, Bapak Ibu. Ini, Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan gurunya.
Keyakinan kelas atau sekolah dapat berupa pernyataan universal yang bisa diingat oleh semua warga sekolah dan harus diterapkan dan penuh tanggung jawab. Oke, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita sering membuat kontrak kelas Bapak Ibu ya. Kontrak kelas, terus peraturan kelas. Nah, sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Yang sudah biasa kita lakukan adalah tidak piket denda 5.000 misal. Dilarang tidur di dalam kelas. Kemudian tidak boleh terlambat dan lain sebagainya. Saya hanya menyontohkan 3. Tidak piket denda 5.000 kita bisa mengubah menjadikan kalimat yang positif, menjadi melaksanakan piket sesuai jadwalnya atau dengan tanggung jawabnya. Dilarang tidur di dalam kelas, aktif dalam pembelajaran. Tidak salah, tidak boleh terlambat, itu datang tepat waktu atau disiplin tepat waktu. Nah, dari 3 itu melaksanakan piket sesuai jadwalnya itu kata-kata universalnya atau apa? Tanggung jawab. Kemudian aktif dalam pembelajaran adalah apa? Menghargai diri sendiri dan orang lain, tentunya guru dan temannya. Kemudian datang tepat waktu itu apa? Termasuk disiplin. Oke. Jadi 3 kata yang di sebelah kiri itu adalah kata-kata universal Bapak Ibu. Nanti kita akan mengingatnya dan siswa juga akan cepat mengingatnya dan itu akan dipakai terus setelah sekolah selesai. Di kehidupan masyarakat pun akan digunakan. Nah,
Dilarang tidur atau gimana? Pelajaran dilarang tidur ya? Tidur minimal 10 menit, Pak. Minimal. Maksimal. Oh ya, maksimal. Maksimal itu hampir. Maksimal juga kalau tidurnya pelan. Pak, tiduran boleh tapi Ya, apalagi? nah kalau tidur gimana? Piket ini termasuk mengendalikan tas laptop, AC, monitor, sama AC itu ya. Kenapa? Ya, Ada yang pagi-pagi ini tuh. baliknya sabun. Apalagi? Termasuk mengendalikan sapu, ya itu juga belajar yang mengendalikan. Jarang yang mengendalikan, yang piket itu evaluasi. Biasanya dibawa ke asrama. Apalagi kan? Cuma dia. Ya ini kan sudah masuk nomor 1. Nomor 1 ini kayak pasal dalam Pancasila. Pasal pertama itu membawahi semua pasal sebelumnya. Menaati hak dan kewajiban kalian sebagai ahli. Kenapa? Karena yang kalian sering tuntut itu adalah hak-haknya. Ya. Pak, Amerika Pak. Ya. Kewajiban yang dituntut selalu hak-haknya. Boleh kita tuntut hak-haknya, tapi kalian lupa nggak dengan kewajiban itu? Bukan cuma bayar itu urusan orang kalian. Kewajiban kalian sesuai dengan tanggung jawab yang ada di sekolah. Sampai yang santri, ya udah boleh surat-suratan sama. Boleh menggunakan fasilitas yang kayak gitu. Misal membawa HP itu dilarang ya, kamu sekali nggak boleh. Karena itu peraturan persyaratan ya. Tapi melaksanakan Tapi Pak ini punya poin tersendiri
Termasuk yang tadi nomor 1, saling toleran terhadap teman. Ya dah, toleran kalau pinjam dikembalikan, yang pinjam ya jangan lupa dikembalikan lagi. Ya. Terus mau saling mengingatkan kalau yang lain itu ya diingatkan, jangan itu. Ya, apalagi saling mengingatkan kalau yang belum tiket ya tiket, yang belum mengembalikan satu ya disuruh mengembalikan. Itu ya. Ada lagi, Mas. Ini tujuannya sampai harus melaksanakan seperti ini yang akan kalian pakai, setelah lulus. Sampai sudah terbiasa seperti ini, sampai akan terpakai terus tidak hanya saat di sekolah, tetapi saat di rumah. Ya, saat di rumah itu juga seperti itu. Tujuannya saling mengingatkan satu sama lain itu apa? Berarti ya, secara nah, secara umum itu dia termasuk nilai apa? Nilai ini kayak bisa tanggung jawab. Itu berarti termasuk apa itu? Saling dari apa? Simpati terhadap orang lain gitu ya? Simpati dan empati ya? Termasuk ini guys, kalau Andi atau Abi pas PTN dulu. Tapi kan awal-awal kalian cuma saya nggak ada yang mengaku salah. Yang salah siapa? Nggak ada yang salah Pak. Saya mengaku benar. Nanti mengaku salah nggak? Nggak Pak. Abi mengaku salah nggak? Nggak Pak. Mau minta maaf nggak Pak? Nggak. Panas banget. Kalau saya nggak kalau saya ingin berjalan sebelumnya apa jadi maksudnya itu kan? Ya, ini harus dijelaskan ya. Tidak ada lagi kejadian kayak itu. Gara-gara apa nanti nggak? Kenapa kalian bertanya itu? Awal mulanya kenapa nanti ya? Usil itu berawal dari apa? Tanggung jawab ya. Saat pelajaran dilarang itu apa? Menghargai guru. Tidak hanya menghargai guru, menghargai diri kalian sendiri juga, ya kan? Maka tujuan sini apa? Belajar kan? Orang lain. Ya, melaksanakan dan kewajiban apa ini? Apa ini maksudnya? Tanggung jawab ya, masih sama tanggung jawab.
gurunya masuk sini. Masuk. Ini kan jadinya Mas, yang sebelah sini sekarang sudah tidak dipakai lagi. Sudah tidak dipakai lagi. Yang dipakai adalah yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu cakupannya luas, dan sana harus seperti ini. Ada. Ini kan sebuah larangan, benar? Sebuah larangan. Nah, ini sudah nilainya nilai universal, seluruh. Nah, tapi sama harus memahami semuanya. Yang tadinya tidak boleh tidur, sekarang kalian dari menghargai diri sendiri dan orang lain. Kalau orang lain dalam hal ini guru memperbolehkan tidur setelah pelajaran, monggo. Misalkan ada izin dulu dari gurunya, paham ya? Orang bapak ibunya, bapak ibu laporan ada yang tidur, tak panggil langsung mana? Pak, kalau ada yang ngambil di rumah. Ya temannya yang dibalik kamar itu yang pasang satu separangan orang. Ingat ya? Ada yang jalan, ada yang di barang dia. Itu tidur. Tapi sesuai gurunya kalau gurunya memperbolehkan semua. ya mau tidur di sini dulu gurunya atau boleh itu. Ya iya. Karena tujuannya kan belajar orang lain. Kalau kamu itu kan termasuk kamu belajar, kamu menghargai gurunya, ya kan? Kamu izin, saya mau tidur. Dalam hal ini menghargai gurunya itu sudah dihilangkan kalau kamu izin, ya kan? Paham ya? Kepalanya nggak usah di sender. Silakan. Nggak usah di sender. Kepalanya ini. Ya. Ada yang mau diubah lagi? Aman? Sepakati ya? Sepakati ya? Mau ambil? Tambah apa? Belum mau mati lah. Ini Pak buat masyarakat pun akan digunakan. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu cara mengatasi masalah yang melibatkan seperti manajer tadi, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Contohnya ini, Bapak Ibu. Jadi kasusnya Farid Galih itu tidak ikut pramuka. Tidak ikut pramuka. Terus dia izin ke pondok untuk pergi sama orang tuanya, tapi tidak izin sekolahan seperti itu. Nah, ini cara penyelesaiannya seperti ini, Bapak Ibu. Mau. Enggak dengar ya? Ini pada tahap menstabilkan identitas, Bapak Ibu.
Nah, ini sudah validasi kesalahan Bapak Ibu. Semua orang itu pingin liburan, termasuk Galih, dan semua orang termasuk saya juga seperti itu. Jadi meyakinkan bahwa semua orang memiliki kesalahan. Nah, ini sudah apa namanya? Validasi, setelah validasi kesalahan menanyakan solusinya. Nah, keyakinan kelas. Tertib dan disiplin menaati peraturan sekolah. Gitu ya. Nah, dari situ ada nggak solusi buat memperbaiki kesalahan apa? Misalnya sebelum melakukan kegiatan baru Oke, seperti itu Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mas Ipa. Silakan duduk, Mas Ipa. Kabarnya gimana, Mas Ipa? Dari kamu tahu nggak kamu disebut ini kenapa? Mungkin berkaitan dengan tugas yang kemarin Pak. Kamu kemarin berangkat. Oh, ini saya mengecek tugas. Terus kok kamu nggak mengumpulkan tugas? Itu kenapa? Karena saya capek dan ngantuk Pak. Oh, capek dan ngantuk. Gini Nasifa, semua orang itu punya kesalahan, termasuk Pak Ato. Ya, tapi semua tindakan itu pasti ada alasannya. Tapi kamu capek karena ngantuk gitu ya. Terus kamu tidak mengumpulkan tugas, akhirnya gara-gara capek dan ngantuk. Nah, Pak Ato tanya, perbuatan kamu itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Pak. Melanggar. Yang bagian apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab, bagus sekali. Nah, sekarang Pak Ato mau tanya, solusi untuk masalah kamu tidak mengumpulkan tugas itu seperti apa? Yang pertama, saya meminta maaf karena kemarin saya tidak mengumpulkan tugas. Oke. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan dikumpulkan besok. Bagus sekali. Oke. Pak Ato tunggu tanggung jawabmu seperti itu ya. Tapi harus benar-benar dilaksanakan. Oke. Sekarang kembali ke kelas kamu, mengikuti pelajaran, dan nanti apa yang kamu sebutkan tadi untuk dipertanggungjawabkan. Benar ya? Untuk dilakukan. Gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak semua masalah siswa harus direstitusi. Yang direstitusi itu jika misal siswa melakukan kesalahan berulang sudah 3 kali atau 4 kali kita baru merestitusi. Karena prosesnya panjang Bapak Ibu. Kalau semua masalah direstitusi otomatis akan membutuhkan banyak energi dan materi seperti itu. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu tentang budaya positif. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.